Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh Bapak dan Ibu guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Adika Kia yang akan bertugas sebagai moderator dalam penyampaian materi pengimbasan modul 1.4 terkait keyakinan kelas dan segitiga restitusi oleh Ibu Hidayah SPD. Baik, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, langsung saja kita mulai sesi pertama kegiatan kita pada hari ini, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Untuk rangkaian kegiatan berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada seluruh Bapak dan Ibu guru dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rangkaian selanjutnya adalah sambutan oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Herwan kepada Ibu Hirani SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia yang jualah kita dapat berkumpul hari ini dalam acara pengimbasan guru penggerak. Ya, pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Ibu Hidayah sampai di titik ini ya, setelah 2 bulan apa 3 bulan menjalaninya. Iya, setelah 2 bulan menjalaninya ya, Ibu Hidayah mau keluar dari zona nyamannya untuk meningkatkan kompetensinya dalam kegiatan guru penggerak. Nah, semoga dengan pengimbasan ini teman-teman yang lain juga terinspirasi untuk bersemangat ikut dalam program guru penggerak. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman kita untuk menjadi pendidik yang lebih berkompeten untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu harapan saya sebagai kepala sekolah. Saya mendukung program guru penggerak. Nah, dengan memberikan dukungan juga kepada Bapak Ibu yang ikut dalam program guru penggerak. Nah, di sini di SMP 7 Herwan, Ibu Hidayah sebagai pengawal ya. Nah, alhamdulillah kita memiliki pengawal. Semoga terus bersemangat sampai akhir, jangan kendor. Ya, yang lain juga semoga mengikuti jejak beliau. Semangat. Nah, itu harapan saya sebagai kepala sekolah semuanya. Kita jangan melihat dari segi kesulitannya saja, karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan setiap yang manis-manis selalu dilalui dengan yang pahit-pahit dulu. Nah, itu pastinya. Jadi dengan berbaginya Ibu Hidayah itu semoga membuka pikiran kita semua yang menganggap program
Ya, tidak hanya sulitnya saja, yang manis-manisnya diceritakan juga ya Bunda ya. Sehingga nantinya teman-teman juga tertarik ingin ikut juga. Nah, kan janji-janji manisnya banyak tuh guru penggerak. Selain nantinya akan diangkat sebagai kepala sekolah. Nah, ya sekedar, iya kan katanya syarat untuk menjadi kepala sekolah yang sekarang ini wajibnya guru penggerak, dari guru penggerak. Walaupun tetap harus mengikuti diklat cakep juga. Nah itu, siapa tahu nanti ya berjalannya waktu, Bapak Ibu juga kepengen ikut. Nah itu motivasi. Jadi pengimbasan ini gunanya juga untuk itu ya, dan membagi ilmu apa yang sudah didapatkan budaya dari program guru penggerak itu dibagi supaya kita nikmati sama-sama. Kita ingin mencerdaskan siswa kita sama-sama. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hairani. Untuk rangkaian selanjutnya adalah penyampaian materi dari Ibu Hidayah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara tadi yang sudah memberikan waktu. Demikian juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hairani SPD yang sudah memberikan waktu dan kesempatan juga untuk mengadakan kegiatan ini. Yang akan saya sampaikan untuk kesempatan kali ini adalah pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah kita. Nah, jadi dalam guru penggerak yang saya ikuti, saya berada di angkatan 7. Ini adalah salah satu saja. Kami sudah menyelesaikan modul 1 yang terdiri atas 4 submodul. Nah, dari 1.1, 1.2, 1.3 dan ini yang terakhir penutup untuk modul pertama. Yang ketiga modul sebelumnya itu adalah penerapannya di dalam kelas. Jadi kepada siswa, lebih utamanya kepada siswa. Kemudian yang 1.4 ini baru ada pengimbasan terhadap guru. Nah, jadi sudah dilakukan 4 kali aksi nyata lah ibaratnya. Nah, dalam guru penggerak itu istilahnya merdeka. Merdeka di sini adalah singkatan. Jadi M adalah mulai dari diri. Jadi konsep belajarnya itu selalu berupa alur merdeka. Mulai dari M, mulai dari diri. Kemudian E, eksplorasi konsep. Jadi di situ kita mempelajari materi yang ada diberikan di modul secara online. Kemudian setelah eksplorasi konsep ada ruang kolaborasi. Nah, di situ kita akan berdiskusi dengan kelompok kita, di mana kalau kami itu terdiri atas 10 orang. Jadi sedikit kelas kecil, terdiri atas 5 orang dari Kabupaten Tabalong, kemudian 5-nya dari Kabupaten Banjarmasin, dari Kota Banjarmasin. Jadi di situ kami dibimbing oleh 1 orang instruktur. Nah, kebetulan ini berhubungan dengan pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Kemudian, ya sebelumnya ya tadi ya, sebagai perkenalan juga, saya Hidayah SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Nah, tadi kami dibimbing dengan 1 orang pengajar praktik yang berasal dari kabupaten. Kebetulan kalau saya dibimbing oleh Ibu Yuni MPD, salah satu guru pengajar di SMA 1 Bintang Ara. Kemudian, nah tadi yang di ruang kolaborasi tadi, yang kata ulun tadi 10 orang, itu 5 dari Kabupaten Tabalong, 5 dari Kota Banjarmasin, dibimbing oleh fasilitator kami, Ibu Istiqamah SPD MMPD. Beliau dari daerah Surabaya.
yang membimbing kami ketika kami melakukan ruang kolaborasi melalui Google Meeting. Jadi yang dipakai Google Meeting melalui Google, melakukan pertemuan virtual terdiri atas 10 orang yang nanti akan membahas materi yang sudah dipelajari. Kemudian setelah tadi R ya sudah ya. Kemudian ada lagi D. D adalah demonstrasi kontekstual. Jadi setelah memahami materi secara bersama-sama kolaborasi, ada lagi demonstrasi kontekstual, menuangkan apa yang kita pahami ke dalam berbentuk merdeka tadi, bisa presentasi, bisa poster. Jadi nanti arah-arah di masa depan itu adalah merdeka dalam arti yang selain singkatan, tapi juga kegiatannya. Jadi gurunya pun ditreatment untuk kegiatan yang bebas dalam artian terstruktur. Nah nantinya di dalam pembelajaran itu demikian, siswa diarahkan untuk merdeka tadi. Dalam demonstrasi kontekstual kita akan memahami materi-materi yang sudah kita pelajari, dituangkan kembali lewat ada yang bikin video, ada yang bikin poster, kemudian ada yang berupa puisi. Jadi di situ akan dituangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh masing-masing CGP. Jadi diberi kebebasan. Kemudian setelah D, E adalah elaborasi pemahaman. Nah di situ nanti seluruh CGP se-Kalimantan Selatan itu akan dibimbing oleh 1 orang instruktur. Kalau tadi baru fasilitator, kemudian nanti ada instruktur. Jadi lebih banyak orangnya. Sekalsel itu ratusan, bisa sampai 200-an kemarin tuh digabungkan dalam satu Google Meeting yang akan dibimbing oleh seorang instruktur. Nah biasanya sejauh ini instrukturnya itu terdiri atas pengawas sekolah yang berada di kota-kota besar biasanya, kayak di Jakarta, di Surabaya kayak gitu. Ada seleksinya untuk menjadi seorang instruktur. Kemudian setelah elaborasi pemahaman, baru koneksi antar materi. Koneksi antar materi adalah mengaitkan materi yang sudah kita lewati. Misalnya kayak kalau kami kan tadi sudah 4 submodul, berarti itu harus terkait satu persatu tuh. Jadi tidak terpilah-pilah. Kayak kita belajar di kelas. Sebenarnya materi itu kan saling nyambung. Misalnya antara satu materi dengan materi lain itu saling menunjang sebenarnya. Cuma kadang oleh siswa kayak dipilah-pilah, seolah-olah ada bersambung. Padahal kalau kayak matematika itu kan contoh ya, karena saya adalah guru matematika, edisi kelas 7 itu akan sangat berpengaruh terhadap edisi kelas 8 kayak gitu, kayak kelas 8. Demikian halnya kalau di guru penggerak. Kemudian yang terakhir koneksi antar materi tadi ya, merdeka ya. A-nya adalah aksi nyata ya, yang ini termasuk apa yang saya lakukan hari ini adalah aksi nyatanya, baik terhadap siswa dan kali ini kebetulan terhadap rekan kerja, rekan sejawat. Oke. Kemudian tujuannya yang akan saya lakukan hari ini adalah supaya nanti rekan-rekan kerja mendapat pemahaman mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi 2 hal itu yang jadi titik poinnya, sehingga nanti bisa diterapkan di sekolah untuk mendukung terwujudnya budaya positif. Nah, jadi budaya positif di sini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebagai informasi ya, materi ini kami dapatkan selama 2 minggu. Jadi materi ini tadi alumnya merdeka tadi, itu 2 minggu. Materi yang 2 minggu ini izin saya sampaikan dalam waktu 1 jam kayak gitu. Jadi mungkin memang belum secara maksimal bisa kita tuntas, tapi nanti kita bisa berkolaborasi kembali dalam pembahasannya, dan yang lebih penting adalah penerapan nyatanya di sekolah kita. Nah, sebelum ke budaya positif tadi ya, sebelum itu saya tersentil ketika mengikuti program guru penggerak ini. Ada tokoh Ki Hajar Dewantara, tentu bukan tokoh yang asing ya di dunia pendidikan ya. Tapi apa yang disampaikan beliau diulang-ulang kembali ternyata sangat relevan. Apa yang beliau sampaikan di masa lampau itu sampai sekarang bahkan bisa diterapkan kembali, bahkan kayaknya lanjut terus. Di mana pemikiran beliau adalah pendidikan itu
bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini ada yang saya garis miringi ya, kita ada kata-kata menuntun kan ya. Nah, bagaimana kalau kita mendengar kata menuntun? Artinya hal ini lebih mendalam daripada sekedar mengajar kan ya. Kalau selama ini kan pendidikan cuma diartikan mengajar saja mungkin belum tepat ya. Itu hanya bagian kecil. Tapi di sini menuntun. Jadi tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu adalah kita tuntun agar memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Artinya anak-anak itu sebenarnya kita ini tugas utamanya adalah menuntun, bukan memasukkan teori kita, tapi mereka memiliki dasar yang sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa berupa kertas buram yang tulisannya masih sangat buram, dan tugas utama kita di sekolah adalah yang tulisan buram tadi itu kita cetak tebal untuk hal-hal yang baik. Kemudian kodrat alami dia yang buruk itu kalau bisa tidak termunculkan, bahkan kabur kayak gitu. Jadi dalam teori Ki Hajar Dewantara tidak ada istilah kertas kosong sebenarnya. Anak itu bukan kertas kosong, anak itu dia punya tulisan tapi samar. Nah, yang tulisan samar tadi, hal-hal yang baik disitulah tugas utama kita mengarahkan supaya hal-hal baik tadi bisa tercetak dengan jelas. Kemudian hal-hal buruk pada diri anak itu kalau bisa dibiarkan samar-samar, bahkan menjadi buram kayak gitu. Kemudian ini masih teori dari Ki Hajar Dewantara ya. Pendidikan itu ibarat petani, kita ini ibarat petani, dan anak-anak itu adalah padi. Jadi ketika seorang bertani, tanaman padi tadi tidak bisa ya menjadi jagung kan ya. Nah, padi tidak akan pernah bisa menjadi jagung. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Ternyata kita bisa memperbaiki kondisi tanahnya. Kemudian apa lagi ya kira-kira yang bisa kita lakukan kalau menanam tuh? Ya, memberi pupuk, menyiram, memperbaiki kondisi, mencegah hamanya ya kan. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengubah padi tadi menjadi jagung. Jadi sama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita tuh mungkin ada sebagian tuh yang hobinya dia bukan matematika misalnya. Dia tidak bisa dipaksa untuk menjadi seorang jenius matematika. Tapi bisa kita arahkan agar kemampuan alamiahnya tadi bisa berkembang secara maksimal. Oh, mungkin hobinya di olahraga. Makanya di sini kita menghadapi anak tidak bisa memandang semuanya harus jadi padi kayak petani tadi ya. Tidak bisa semuanya padi tadi dipaksa menjadi jagung, tidak bisa. Tapi tugas utamanya adalah memperbaiki keadaan, memastikan dia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, kayak gitu. Nah, kembali ke hal yang akan saya sampaikan tadi. Selain teori belajar tadi, dalam hal ini budaya positif yang ditekankan sekali adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan di kelas. Sebelum itu ya, budaya positif adalah bukan hal baru ya di sekolah kita ya. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Artinya di sekolah kita sudah berbudaya positif ya. Apa misalnya ya? Misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu kan budaya ya. Kemudian ada semboyan 5S yang di depan kelas, senyum, salam, sapa, santun, itu budaya. Kemudian bahkan kita sudah mencapai sampai sekolah beradiwiyata ya, berlingkungan, bertema lingkungan. Nah itu
adalah budaya positif yang diharapkan anak-anak tadi dalam kehidupan nyatanya dia membawa karakter positif tadi. Jadi bukan sekedar menghafal pelajaran atau misalnya pintar teori saja, tapi bagaimana dia karakternya ini yang akan dibawa dia seumur hidupnya mencapai tujuan pendidikan tadi, selamat hidupnya dalam bermasyarakat, seperti itu. Bagaimana cara mewujudkannya? Kayak di sekolah kita sudah ada ya budaya positif yang sangat bagus untuk diterapkan. Nah, tugas kita lah menyediakan lingkungan positif tadi agar anak merasa aman. Jadi kalau anak sudah merasa tidak aman ke sekolah, tidak mungkin, mustahil kalau anaknya bisa mengembangkan dirinya. Kemudian peserta didik tadi nyaman berada di lingkungan sekolah. Aman dalam artian dari temannya, perlakuan kita terhadap guru, terhadap siswa. Kemudian sehingga dia mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka. Nah, kembali lagi di sini merdeka. Merdeka dalam artian diarahkan. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu sangat penting dan tugas utama kita adalah menyediakan lingkungannya supaya anak bisa bertumbuh. Hal yang penting yang akan saya sampaikan untuk mendukung budaya positif tadi itu ada 6, yaitu perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, jadi 6 hal ini nanti akan mendukung terbentuknya budaya positif di sekolah. Nah, jadi kita nanti akan belajar beberapa hal. Kenapa sih anak kita sulit diatur? Kenapa sih si A tidak bisa sama dengan B misalnya? Nah, ini akan terjawab dari 6 hal ini. Dimulai dari tadi ya, perubahan paradigma belajar. Tadi kan sebelumnya belajar menurut Ki Hajar Dewantara tadi pembelajaran pendidikan tadi ya, menumbuhkan kodrat alamiah siswa ya. Kemudian bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi selama ini nih kita menganggap teori stimulus respon ini yang paling tepat. Nanti ada tabelnya. Menurut Stephen mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, saya yakin pasti semua Bapak Ibu guru mengharapkan siswa menjadi lebih baik kan ya setiap harinya. Nah, perilaku Anda perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kalau cuma mau ubah sedikit, sikap aja yang dirubah ya. Misalnya yang awalnya pemarah jadi kurang pemarahnya kayak gitu dulunya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Jadi tidak hanya sikap yang diperlukan ternyata, tapi kerangka acuan ini yang perlu dirubah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Oke, di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Selama ini kita berpikir bahwa kebutuhan kita sama, mungkin. Tapi sebenarnya realitasnya setiap orang berbeda ya kan? Setiap orang kebutuhannya berbeda. Mungkin si A cukup kalau makan pagi dengan roti misalnya atau dengan kue, tapi si B bisa jadi kalau kue belum cukup, perlu makan nasi dulu. Nah kan berarti kebutuhan berbeda kan ya, tidak bisa disamaratakan. Sama dengan perlakuan kita terhadap siswa, maksudnya di sini kebutuhan siswa itu berbeda
beda-beda. Kayak tadi, contoh makan aja beda ya. Kalau ada yang cukup dengan kue, ada yang tidak cukup, mungkin dengan nasi. Kemudian dulu tuh banyak yang berpikir bahwa semua orang melihat hal yang sama. Misalnya anaknya salah, semuanya menjudge si anak itu salah. Padahal kan perlu direview kembali. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap segala sesuatu. Misalnya nih di kelas, duduk siap, anak-anak disuruh duduk rapi ya. Padahal belum tentu dengan duduk rapi tadi gambaran anak, oh ini penting, itu belum tentu. Karena setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin ada yang kadang perlu rapi kok saya bisa memahami pelajaran, kan berarti dia punya gambaran berbeda terhadap sesuatu. Kalau di masa lalu, apalagi kalau biasanya kalau SD, TK kayak gitu ya, pasti gurunya lebih menekankan duduk rapi dulu kayak gitu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di sini kita berpikir, wah matematika itu penting banget. Padahal kita juga perlu memahami pandangan orang lain. Ternyata menurutnya matematika sedang saja. Ternyata menurutnya ilmu EPS cukuplah bisa separuh. Separuhnya dia mau bisa belajar mesin misalnya. Kayak gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini mayoritas ya kita kalau di kelas. Kalau melihat perilaku buruk siswa itu pasti dianggap kesalahan dan siswa itu salah pokoknya. Panggil ke kantor kayak gitu ya, salah tadi. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan sebenarnya. Nanti ada lebih lanjut tentang bagaimana kenapa, kebutuhan apa yang mendasari itu nanti ada. Kemudian berpikir orang lain bisa mengontrol saya. Kita kan selama ini gitu ya. Kalau siswa seolah-olah kitanya ada kontrol. Siswa ricuh suruh diam ya, gitu kan, itu artinya kontrol kan. Padahal yang bisa mengontrol adalah diri sendiri, diri Anda. Jadi siswa yang ricuh tadi yang bisa mengontrol dirinya, dia sendiri sebenarnya. Selama ini kan kita berpikir kita yang mengontrol. Padahal siswa bisa diam atau dia belajar dengan baik itu adalah kontrol dari dirinya sendiri. Bukan temannya, bukan gurunya, tapi dirinya sendiri. Yang tadi, saya bisa mengontrol orang lain, itu biasanya kita sebagai guru ya, pasti mayoritas merasa bisa mengontrol. Kalau tidak bisa dikontrol, lalu hukuman palingnya ya. Padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi teori yang sekarang berkembang itu yang sebelah kanan kita ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol siswa kita 100% pasti bisa mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini biasanya peraturan ya, termasuk kita ya Bu mengadakan poin itu ya Bu ya. Nah poin itu termasuk pemaksaan sebenarnya kan kategorinya, karena keadaan darurat menurut kita. Pada saat bujukan gagal. Padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi perlu berkolaborasi. Tidak hanya guru terhadap guru, tapi juga guru terhadap siswa berkolaborasinya. Oke. Kemudian yang setelah tadi teori tentang belajar, paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Kalau mendengar kata disiplin, kira-kira yang terbayang apa ya kalau disiplin? Apa ya benar-benar kalau mendengar harus disiplin, tepat waktu yang berpikir ya, ada aturan gitu ya, nuruti aturan, dihukum pasti bayang-bayang hukuman kayak gitu ya, kena poin kalau di sekolah ya, ada poin-poinnya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Padahal yang saya dengar pagi tadi baru menyetel video orang, disiplin itu artinya belajar sebenarnya. Belajar jauh ya, berarti perubahan pemahamannya berarti ya. Kan disiplin harusnya belajar artinya. Tapi di mindset atau di pemikiran kita, disiplin itu artinya peraturan. Dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak mengerjakan
mengerjakan tugas dihukum. Kemudian padahal itu semua berbeda. Sebenarnya disiplin itu artinya belajar. Kalau belajar itu berarti wajar, salah kan ya? Namanya belajar masih maksudnya. Karena belajar tentang disiplin positif, ya tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir sebenarnya. Dan kalau perlu tidak digunakan. Nah, bagaimana caranya ya? Selama ini kan kita pikir pokoknya bila anak salah, pokoknya. Kalau mempan dihukum, paksa dengan hukuman, dengan panggilan orang tua, gitu ya. Nah, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, kurikulum kita kan berubah ya, ke depannya kurikulum merdeka kan ya. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, Ki Hajar aja beberapa tahun yang lalu udah menekankan ya, disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi internal yang mau ditumbuhkan yang dari kesadaran dirinya, maksudnya kepengennya itu. Maka jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebenarnya pengennya dari dalam. Contoh, pakai helm aja. Kita kan pernah bikin peraturan pakai helm kan ya? Tidak pakai helm poin, tidak pakai helm ditilang polisi, kayak gitu ya. Jadi anak-anak itu takutnya ketika dilihat guru, takut kalau ada guru pakai helm misalnya. Bila ada polisi, sebenarnya yang lebih penting adalah motivasi internal dia. Dia sadar bahwa pakai helm itu mengamankan dia ketika berkendara, mengamankan supaya di jalanan dia selamat sampai tujuan. Jadi pemahaman itu yang sebenarnya harus ditekankan. Nah, itu namanya motivasi internal. Kalau eksternal ya tadi, kayak di sekolahan ada poin, ada hukuman, ada pujian, mungkin di kelas dipuji. Ada yang dipuji, oh si A ini pintar sekali, rajin mengerjakan tugas. Dalam satu pihak untuk si A, dia mendapat pujian, dia bersemangat. Tapi dalam waktu yang sama sebenarnya ketika kita memuji A, maka sebenarnya kita menghukum yang lain. Karena bagi anak yang tidak dipuji, dia merasa itu tuh tidak penting dan malah merasa itu tuh hukuman bagi dia. Malah si A aja yang dipuji terus, aku aja lambat di sekolah, tidak dipuji, kayak si hukuman baginya. Ujian terus, termasuk ranking di kelas juga sebenarnya berpengaruh besar. Anak-anak yang ranking 10 besar mungkin dia akan merasa, oh aku termasuk kalangan orang-orang yang pintar, smart. Untuk ukuran yang lain mungkin yang lain jadinya tidak bersemangat, alam paling yang 10 besar itu lagi, aku kan bisa belajar Nah jadi sebenarnya ada banyak hal negatifnya juga dari segi perankingan, dari segi pujian, itu juga berpengaruh, sangat berpengaruh. Nah sekali lagi tadi motivasi tadi ada dua ya, motivasi ekstrinsik yang di luar tadi, yang kayak poin, dihukum, dipuji, penghargaan, ada hadiah mungkin imbalannya, atau menghindari konsekuensi negatif ketidaknyamanan. Nah, contoh juga dalam sehari-hari kita sebagai guru, misalnya ikut pelatihan. Ikut pelatihan itu bisa jadi motivasinya ada dua ya. Ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau ekstrinsik misalnya, takut ditegur kepala sekolah kalau pada berangkat terus, aku kayaknya menghindar. Kali ini berangkat. Nah itu kan berarti ekstrinsik, di luar. Karena menghindari ketidaknyamanan. Kepala sekolah misalnya yang lain sudah keputar, disuruh, tinggal saya yang belum. Jadi tidak enak, ikutlah pelatihan. Atau misalnya kalau zaman dulu terpakai ya yang 1
satu hari buat naik pangkat. Nah, ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti dari dalam dirinya, oh ternyata dia kayaknya aku penting ikut ini, pelatihan ini, berguna ya. Pelatihan misalnya tentang menyusun media pembelajaran. Kita merasa perlu untuk belajar itu buat mengembangkan diri supaya mengajar di kelas menjadi lebih menarik lagi misalnya. Nah, berarti intrinsik. Jadi ada dua motivasi. Termasuk siswa juga sama. Ada dua motivasi ini dia dalam belajar tuh. Tapi yang lebih penting seandainya bisa dan ingin kita kembangkan itu adalah motivasi intrinsik dalam belajar. Jadi dia merasa bahwa belajar itu memang penting buat hidupnya. Kalau sekedar dapat nilai itu masih intrinsik kayak ekstrinsik ya. Kalau hanya ingin dapat nilai. Nah, ekstrinsik ya di luar. Jadi hanya untuk mendapat penghargaan berupa juara di dalam sekolah besar misalnya. Nah, kemudian selain motivasi tadi ada lagi namanya ini yang sering kita abaikan. Kebutuhan dasar manusia. Hakikatnya tadi kita seorang petani ya, hakikatnya. Contoh maksudnya. Nah, anak-anak adalah tumbuh-tumbuhan. Kewajiban seorang pendidik dalam menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, sekali lagi. Tidak bisa mengubah padi menjadi jagung atau tanaman lain. Dapat memperbaiki kondisi tanah. Oh, lingkungan sekolah kita berdayakan supaya berbudaya positif. Lingkungan yang mendukung anak untuk merdeka belajar, ya kan? Kalau padi tadi bisa memelihara, memberi pupuk air, membasmi ulat-ulat, jamur yang mengganggu tanaman padi lain dan lain sebagainya. Nah, seperti itu juga siswa kita. Tidak bisa kita paksa sebenarnya padi menjadi jagung. Tapi bisa kita arahkan supaya padi tadi tumbuh dengan subur, berbuah lebat, tahan terhadap hama. Nah, kita tidak bisa menampik bahwa anak itu sangat terpengaruh dalam dua hal, kodrat alam dan kodrat zaman. Alam misalnya di tempat kita Kembang Kuning ini kan lokasi geografisnya berupa pegunungan, ya kan? Akan sangat berbeda dengan anak-anak yang tumbuhnya di pinggiran pantai. Akan sangat berbeda cara mendidiknya. Mungkin contoh-contoh kita dalam mengajar tidak bisa kita ambil pantai, karena di lingkungan kita ini sangat jauh kan ya. Nah, misalnya dalam pelajaran IPA mengambil masalah alam, berarti tidak bisa kita ambil pantai, kecuali hanya untuk tambahan. Karena kodrat alamnya di sini kan berarti wilayahnya pegunungan. Habis itu pekerjaannya, kodrat alam itu termasuk tuh. Pekerjaannya menyadap karet, menanam padi. Itu tidak bisa kita sama ratakan mengajarnya seperti mengajar daerah yang anaknya wilayahnya wilayah industri. Misalnya perkantoran ayah ibunya, akan sangat berbeda. Kemudian juga yang tidak bisa kalah pentingnya adalah kodrat zaman. Nah, selama ini kita pasti ya berpikir, setelah ikut guru penggerak agak berpikir juga loh. Kayak kita selama ini menghalang-halangi siswa memakai HP ya. Sebenarnya, kalau dalam pembelajaran kami itu sebenarnya itu hanya untuk menunda sebenarnya. Anak tidak bermain HP ketika sekolah aja. Ketika sekolah dia menunda atau dia sembunyi-sembunyi memakai HP. Sebenarnya yang benar itu adalah kita mengajarkan penggunaan HP tadi ke hal positif. Itu sebenarnya yang lebih penting. Misalnya dalam belajar dimaksimalkan anak-anak membuka Google, cara kita ajar ya, cara mencari materi-materi penting tadi menjurus pada materi inti yang kita mau ajarkan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi permainan buat mengatasi kejenuhannya dalam belajar. Mungkin tidak hari-hari, tapi kayak selang-seling lah, kayak gitu. Kodrat alam juga bisa kita ajak anak-anaknya keluar ruangan misalnya. Oke, di sini nanti ada videonya. Kemudian
Nah, kebutuhan bertahan hidup ya bisa sambil makan snacknya. Silakan Manomen, dalam kebutuhan untuk merasa aman. Nah, anak-anak tadi penting ya merasa aman di sekolah, termasuk tindak bullying. Makanya kita harus lebih aktif lagi untuk menciptakan kondisi aman. Pangan, sandang, papan harus terpenuhi. Ya, sekali lagi tadi kalau lapar pusing ya, anak-anak sama ya. Kalau mau sekolah, belajar, dia tidak konsen, ada kemungkinan kebutuhan dasar yang pertamanya nih tidak terpenuhi, alias lapar dia. Lapar. Kemudian yang kedua, selain kebutuhan utama tadi ada kebutuhan untuk merasa diterima, seperti teman, keluarga, kelompok. Anak-anak itu kalau dikucilkan pasti dia sedih ya. Di kelas biasanya ada ya tim-tim yang biasanya berkelompok kayak gitu ya. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga di sekolah. Mereka juga ingin diterima. Bahkan murid yang terlihat paling cuek sekalipun pasti merasa ingin dia diterima. Makanya anak-anak biasanya berkelompok tuh karena merasa bahwa di kelompoknya dia diterima. Kayak gitu alasannya biasanya. Nah, belajar karena suka pada gurunya, suka bekerja dalam kelompok. Jadi kebutuhan merasa diterima di sini bisa berkelompok tadi, merasa dihargai, diterima ya. Jadi kalau anak-anak kebutuhan merasa diterimanya tidak tercukupi, ya mungkin dia melakukan kesalahan yang lain, melanggar peraturan kayak gitu. Kemudian ada lagi kebutuhan akan kebebasan. Jadi pada dasarnya ini termasuk kebutuhan dasar loh, 5 hal. Kebutuhan akan kebebasan termasuk belajar berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid disesuaikan dengan minatnya. Di sini memang berat tugas kita, tapi kita menjembatani tadi anak-anak didik kita supaya tumbuh secara maksimal. Loh, kebutuhan untuk mandiri, memakai teknologi itu bisa dikesampingkan ya. Praktek kayak gitu. Berada di luar. Kebetulan kan pernah ini di kelas 7 ya, melakukan permainan di luar kelas. Lebih senang lah anak-anak kalau di luar kelas kali-kali itu. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Oh ya, ini termasuk yang belajar di luar kelas ya. Memakai alat-alat teknologi. Kita di sekolah kita ada Chromebook ya. Ulun masih guru bisa menggunakannya. Jadi Chromebook bisa digunakan buat tambahan keterampilan siswa. Misalnya bisa saja menggunakan untuk kebutuhan akan kesenangan. Jadi siswa itu ada dia merasa bahwa kebutuhan akan kesenangan itu penting. Menggunakan alat-alat peraga bisa dimaksimalkan ya, penggunaan Chromebook dan lain-lain. LCD kayak di sekolah kita LCD ada 2 ya, bisa digunakan secara maksimal. Mudah-mudahan nanti bisa ya Bu ya, ada lagi 1 ya Bu, supaya semua kelas tercukupi. Jadi ketika guru mau mengajar menggunakan LCD, ada semua kelas ini mampu, harus dimampukan ya. Karena di lewat LCD kita bisa menampilkan video-video yang mereka senangi kayak gitu, hal-hal yang menarik ya. Bisa praktek. Nah, kemudian yang kelima, anak-anak itu juga memiliki kebutuhan akan penguasaan. Makanya jangan heran kalau di kelas tuh dia berkelompok, seolah-olah ada ketua gengnya. Nah, di sini kebutuhan akan penguasaan.
Nah, seringkali mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan. Akhirnya apa? Ketika dia terjun ke masyarakat, dia tidak bisa mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya. Nah, tugas utama kita di sekolah itu mengajarkan anak dari berbagai pilihan keputusan dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, jadi bukan kita yang memutuskan, tapi anak-anak yang kita beri ruang. Nah, ada juga yang perfeksionis, mereka tidak mau ada kesalahan. Ada ulun kayak ulun bercontoh ya, di kelas 9 tuh kalau Niki, ulun ngajar matematika, Niki itu suka kerapian. Sebagai contoh, jadi dia kalau disuruh cepat-cepat, harus rapi gitu dia nggak mau. Jadi anaknya ini memang dia penguasaannya kerapian. Jadi biasanya diberi kesempatan dia buat kalau menggambar tuh dia lama, karena memang ada tipe anak yang dia kebutuhannya akan penguasaannya lebih tinggi, kayak perlu rapi, atau misalnya tadi anaknya yang senang menjadi pemimpin. Nah, buat kondisi di mana dia memimpin kelompoknya, seperti itu. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar tadi telah terpenuhi, jadi semuanya itu harus terpenuhi ceritanya. Secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Maka jangan heran kalau sebelah kita anak-anak agak ya lumayan. Karena 5 kebutuhan dasarnya tadi berarti ada yang tidak terpenuhi. Banyak yang belum kan ya di sekolah kita ya. Nah, 5 kebutuhan dasarnya tadi. Nah, itu tidak merasa apa tadinya juga kan. Nah, sebaliknya ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka seorang akan mengalami emosi negatif. Bisa jadi dia di kelas bosan, ya kan? Kadang-kadang kan di kelas kita ngajar dia kayak uring-uringan. Nah, itu berarti ada 5 kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kemudian bisa dia sedih, kecewa, bahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar aturan sekolah. Nah, jadi karena 5 hal tadi. Oke, kita lanjut dulu ya. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya itu respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Makanya kita menemukan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Di sekolah kita anak-anak ada yang senang datang terlambat. Nah, itu perlu dicek tuh, kebutuhan mana dia yang tidak terpenuhinya. Solusinya melalui percakapan disiplin positif, murid diajak untuk bersikap reflektif. Maksudnya dia mengevaluasi dia salahnya apa dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi yang mendasari tindakan mereka. Jadi 5 hal tadi sangat penting. Ya. Yang pertama kebutuhan makanan, sandang, pangan, papan. Iya. Pada tujuan pendidikan itu sendiri. Ya, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, penguasaan. Oh, iya. Makanya. Nah, sekarang praktik di kelas apa yang bisa kita lakukan ya? Nah, yang pertama itu adalah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini berarti pemahaman nilai-nilai yang kita anggap sangat baik. Jadi, di mana tujuan kita kan profil pelajar Pancasila ke depannya ya. Di mana profil pelajar Pancasila itu membentuk dimensi yang pertama anak beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri. Nah, jadi keputusan-keputusan yang itu tidak bisa kita tentukan secara terus-menerus. Dia harus bisa mandiri. Kemudian bergotong royong diperlukan. Kolaborasi itu diperlukan. Jadi kalau anak biasanya tuh senang ya kalau ada tugas tuh dia kayak mau melihat temannya. Itu berarti sediakan saja waktu buat
membuat dia berkolaborasi. Memang perlu bergotong royong ya dalam memecahkan sesuatu. Kemudian ada lagi berkebinekaan global, artinya dia memang berbeda-beda, tapi bisa disatukan ya dalam satu arah tujuan pendidikan. Kemudian bernalar kritis, ini yang perlu ditumbuhkan, bernalar kritis. Ketika berbagai serbuan informasi, kita tidak bisa tadi kodrat zaman tadi, teknologi, kayak Google, anak-anak sudah pegang HP sendiri sejak SD bahkan. Itu kita bekali dengan kemampuan bernalar kritis, bisa membedakan, oh ini informasinya ini benar, oh ini hoax, oh ini penting buat dirinya, oh ini tidak penting. Itu kemampuan bernalar kritis. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Ya ini nanti ke depannya ya Bu ya, berkreatif dengan membuat produk kan ya untuk ke depannya. Nah di sini kreatif termasuk di belajar, dia mengumpulkan hasilnya berbagai macam cara. Misalnya ada anak yang senang berbicara, bikin video, alat Chromebook ada, ajarin dia untuk merekam dirinya lewat Chromebook, video, jadi berupa video. Kemudian bisa jadi anak mau mengumpulkan hasil karyanya berupa presentasi, kayak presentasi yang saya bikin Canva, itu bisa dia edit lewat HP-nya, asal diajarin dulu. Bisa jadi lewat poster atau hal-hal lain. Jadi kreatif di situ, kreatifnya ditumbuhkan, digiring untuk berkembang. Nah, cara membuat keyakinan kelas bagaimana? Kemarin sudah belum praktekkan di ketiga kelas, cuma belum ditempel. Nah, caranya bagaimana? Tulis curah pendapat murid tentang peraturan. Jadi ajak mereka berdiskusi dulu tentang peraturan sekolah. Tulislah dengan menggunakan kalimat positif. Jadi ada teori ya bahwa kalimat negatif itu berpengaruh tidak baik. Bahkan cenderung tidak boleh, misalnya tidak boleh merokok. Anak-anak cenderung malah penasaran dengan hal yang kalimat tadi. Makanya kalimatnya diganti dengan menggunakan kalimat yang positif. Menghindari kata-kata tidak di sini. Kemudian klasifikasi kalimat dalam keyakinan kelas. Tinjau ulang kesepakatan. Jadi perlu ya tinjau lagi. Kemarin anak-anak ulun lupa membawa di kantor ada kertas bekas kalender, belakangnya kan putih ya. Ulun tempel di depan kelas, kemudian anak-anak diberi kertas berwarna. Satu orang dapat dua kayak gitu. Nanti dia menuliskan pendapatnya tentang keyakinan kelas tadi yang ditempel di depan. Nah, harapannya nanti disepakati di kelas. Jadi kita bisa mengarahkan anak-anak buat bikin aturan yang kita sepakati bersama. Ditandatangani oleh wali kelas dan murid. Nah, ini yang dulu mungkin kemarin itu baru praktek pengenalannya. Nanti kedepannya kalau bisa ada. Ini secara tidak langsung nanti dipajang anak-anak kalau melanggar aturan kita kembalikan lagi ke aturan yang sudah disepakati bersama tadi. Nah sekarang kesepakatannya seperti apa? Guru lain bisa juga. Nih misalnya tuh keyakinan kelas. Nah, contoh kemarin ya menempel di kalender, kertas kalender itu kertas berwarna. Jadi mereka senang karena ada warna-warni. Tempel di situ terus dibacakan, kata-kata mereka dibacakan. Misalnya kata-katanya menaati peraturan sekolah, datang tepat waktu. Nah kan kata-katanya tidak ada menghindari kata yang negatif. Saling menghargai. Nah kayak gitu. Kemudian belajar dengan semangat. Jadi awal-awal mungkin anak-anak masih bingung mengungkapkan katanya. Kita bisa beri contoh dulu di papan tulis. Misalnya melaksanakan piket kelas dengan rajin. Misalnya, nah di awal kita tulis. Nanti kalau ada anak-anak yang tidak piket atau apa, kembalikan lagi. Ingat nak, ada kan keyakinan kelas kita? Nah, kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah dibikin. Oh ada Pak, ada nggak ditempel di kelas? Ada. Bisa kita perlihatkan lagi tulisan tangan dia yang dia menulis aturan tadi, aturan keyakinannya dia tempel. Nanti kembalikan lagi. Oh ini ada. Catatanmu ada loh
Jadi dia, iya aku dulu ada bikin nih kata-katanya nih. Kalau bukan dia mungkin temannya ada yang bikin. Nah, kan sudah disepakati bersama, artinya semua hal yang dituangkan di kertas tadi itu menjadi kesepakatan yang sama-sama disetujui. Kayak gitu. Kesepakatan yang nantinya akan menjadi keyakinan bahwa hal tersebut itu penting dan baik untuk dilakukan. Nah, kemudian selain program disiplin yang berpusat pada murid, ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Nah, di sini kalau tadi kan berdasarkan arah murid, mulai dari apa tadi? Kebutuhan dasarnya yang 5, ya, kebutuhan murid, kemudian kondisi lingkungan yang mendukung. Di posisi kontrol ini adalah kegiatan kita sehari-hari, kita sebagai guru. Nah, Diane dosen dalam bukunya mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah efektif? Apakah berpusat pada siswa? Jadi perlu kita review tuh aturan-aturan kita. Ada poin, ada peraturan sekolah, itu perlu kita review kembali. Apakah itu sudah efektif? Berpusat pada siswakah? Memerdekakan merekakah secara kreativitas? Atau memandirikan muridkah? Jangan-jangan kita selama ini mendominasi. Jadi yang pintar malah gurunya. Anak-anak cuma nurut aja, pasrah. Nah, ada 5 posisi kontrol. Nah, ketika materi ini saya juga tersentil ya. Perasaan semua hal sudah saya lakukan juga, nanti ada videonya. Posisi penghukum ada 5 posisi. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi ini posisi kita sebagai guru ya, posisi sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, untuk lebih memahami, ada video berikut ini yang menampilkan 5 posisi di mana seorang siswa dia terlambat datang sekolah, kemudian gurunya akan memposisikannya secara bergantian. Ada yang penghukum tadi sampai dengan manajer. Kita bisa lihat bersama-sama. Yang pertama posisi penghukum ya. Ini berhubungan dengan internet. Sini kamu. Internetnya. Dia sistem Canva ya, Canva-nya pakai internet belum? Selamat pagi Bu. Jadi ada sih belum mendownload yang tanpa internet. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu. Kau bayar apa? Apa coba? Alasan Ini kamu yang apa? sering kita lakukan sehari-hari ya. Tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana ke lapangan basket. Nah itu Bu, posisi penghukum ya, yang sering kita lakukan sehari-hari, yang selama ini ya seringnya ini nih, posisi penghukum. Paling gampang ya, tinggal suruh anak-anak, hukum kayak gitu kan. Padahal dia pasti bertanya juga, untuk apa kok dihukumnya lari misalnya? Untuk apa kok dihukumnya nyangkul ya? Bahkan ada yang senang ya supaya ada belajar. Ya, malah bikin sebel kan?
kita pengennya anaknya jerah, dia malah hongkang-hongkang kaki, pengen nyantai supaya bisa ke warung. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, mungkin tidak dengan kasar tapi tetap tinggi, dan ada hukumannya, menghardik, menunjuk-nunjuk. Ini yang fatal ya, tapi ya berkacang pinggang, menyakiti, membentak. Hukuman berupa verbal, kata-kata atau fisik. Dampak posisi penghukum untuk murid adalah sebenarnya anak tuh menjadi posisi pemberontaknya nantinya. Dia merasa takut kalau ada dihukum tadi. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Iya biasanya kan, gurunya itu pemarah, tukang hukum. Jadinya imbasnya apa? Dia tidak senang dengan pelajaran yang kita ajarkan. Anak yang senang aja biasanya ya pelan-pelan kan. Apalagi kalau tidak senang itu sudah disekak dulu. Ya, kayak diputus duluan. Menyalahkan orang lain, kemungkinan melakukan kesalahan berulang kali, benar ya? Terulang-ulang lagi itu lagi pelakunya. Perilaku menjadi agresif. Ada kadang-kadang dia dalam suatu situasi lebih agresif pada biasanya. Mungkin ada 5 kebutuhan tadi yang tidak terpenuhi di rumah. Tiba-tiba langsung dia ekspresif. Saat dihukum gurunya, dia punya kesempatan untuk menyalurkan amarahnya. Ada biasanya anak seperti itu. Tiba-tiba mungkin di hari lain dia biasa dihukum misalnya dia diam aja. Tapi satu waktu ada mungkin kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi, maka hari itu dia lebih ekspresif, marah misalnya. Ya. Kemudian melakukan kesalahan berulang, agresif, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Dia menganggap guru tadi pemarah, dia tidak suka pelajarannya, justru merugikan sekali bagi siswa sebenarnya akibatnya. Kemudian ini posisi kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ini aktingnya dilakukan saat pandemi. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah ya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Balik kelas ya biasanya ya. Gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini guru piket Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, itu anaknya jadinya merasanya tidak berguna. Jadi orang yang sering berbuat salah, kayak tidak berguna dia merasa dirinya. Efek negatifnya. Posisi pembuat merasa bersalah biasanya berbicara dengan nada tenang, melembut. Biasanya ibu-ibu yang senang kayak ini ya. Namun kata-katanya menyalahkan murid, ya tadi. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahannya ada pada murid dengan membuat guru menderita jadinya. Ya, takut dimarahi kepala sekolah jadinya ya. Dampak posisi pembuat rasa bersalah untuk murid adalah membuat murid merasa bersalah, rendah diri jadinya dia. Menjauh dari lingkungan bisa dibilang, merasa gagal dan tidak berharga dia. Karena ceritanya dia yang bikin gurunya merasa tidak enak atau apa. Alasan pelanggar akan disembunyikan, dia akan
Nah ini ada juga yang posisi ketiga, dalam posisi sebagai teman terhadap siswa. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membagikan saya Bu. Ini biasanya kalau satu yang kayak dia. Iya Bu, saya lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap kadang kejar Bu. Ini contohnya baru satu jadi tadi. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Kamu ini ada-ada saja. Supaya aku jangan apa-apa. Oke ya Santi kira-kira ada mampuan ini. Baginya setelah berpulang. Posisi teman biasanya berbicara dengan nada suara ramah ya. Akrab, cenderung bersenda gurau, santai, menjaga suasana santai. Murid akan merasa senang, aman, akrab. Akan tetapi ada negatifnya banyak ya. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil menurut versi gurunya. Posisi masih tergolong motivasi eksternal, jadi di luar dirinya. Dampak posisi teman untuk murid akan bergantung pada satu orang, karena tidak mungkin semua guru memposisikan dirinya sebagai teman. Pasti nanti dia merasa, oh itu aja guru yang disenangi. Akibatnya tidak mandiri, karena bergantung satu orang tadi aja. Kemudian tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Murid akan bisa berperilaku baik hanya kepada orang-orang tertentu. Ya, 5 ya. Ini masih 4 ya. Masih ada 5. Dari berbagai keadaan siswa lah. Posisi pemantau, monitoran. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita Ini yang poin ya. harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Nah, poin ya kalau di sekolah kita ya. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini ada akibat ya, ada konsekuensi ceritanya terhadap apa yang dilakukan. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data, termasuk di sekolah kita peraturannya. Peraturan poin itu posisi pemantau ceritanya. Guru menggerakkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Misalnya kayak mencangkol itu konsekuensi berarti ya. Konsekuensi guru biasanya bersuara data, tidak emosional tapi mengarahkannya. Tercipta identitas positif atau berhasil. Dampak posisinya murid akan menghitung. Jadi dia berhitung, oh poinnya berapa? Biasa kan anak-anak biasanya, oh poinku berapa Bu? Udah berapa katanya, dia menghitung. Tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri bersikap menyesuaikan
bila diawasi aja. Jadi kalau gurunya ada, dia tidak melakukan hal-hal yang adanya di poin. Kalau gurunya dadak, aman. Aman ya. Murid diletakkan guru sebagai peraturan dalam dunia berkualitasnya. Nah, ini posisi yang kelima yang ditunggu-tunggu ya. Seperti apa sih? Ini masih yang tadi ya? Ini masih yang tadi. Baik Bu. Iya. Pensinya demikian. Jadi nanti jam Oh iya, ini yang tadi ya. Terakhir posisi manajer. Jadi tidak hanya perusahaan yang manajer, sekolah juga manajer. Naren, Hari ini video aja kayaknya nggak? Ya, videonya satu kali. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Ucap dulu aja. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu Nah, ini keyakinan kelas tadi yang kita bikin tadi kelarkan di situ. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Jadi takut ini kan? Kenapa ini? Itu apa maksudnya? Makanya semuanya berawal dari keyakinan kelas dulu. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini contoh mana ketika pengumpulan tugas ya punya ulun. Maklumi ya. Syutingnya di kelas 9 ya. Ini untuk memenuhi salah satu tugas kemarin. Ini ceritanya lagi ulangan. Terus ada siswa yang membuka ceritanya. Nyontek. Kamu tanyain ceritanya. Identitas.
Tadi sudah kita saksikan 5 posisi ya yang sudah diterapkan, termasuk salah satu contoh tadi yang sudah saya lakukan untuk dalam hal pemenuhan tugas itu saat itu, tapi sebagai mudah-mudahan bisa kita terapkan terus maksudnya di pembelajaran kita sehari-hari. Posisi mana yang paling ideal untuk diterapkan kepada murid? Gimana Bapak Ibu? Posisi yang paling ideal? Yang paling ideal adalah kalau secara teoritis yang paling utama adalah posisi apa tadi ya? Manajer ya. Yang paling tepat. Cuman tergantung keadaan, mungkin sewaktu-waktu ada posisi lain yang kita lakukan, akan tetapi akan lebih baik jika pembiasaan posisi yang kelima yang kita terapkan. Walaupun kadangkala dalam menghadapi siswa, saya yakin ada berbagai trik ya, kadang tiap siswa itu berbeda. Ya, mungkin ada lagi cara lain, evaluasi kayak gitu. Ya, ini ya, 5 kebutuhan itu tadi yang menjadi dasar mereka melakukan hal-hal yang dilakukan selama ini. Ya, selidiki dulu ya. Posisi manajer, posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Guru bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu lama, tapi juga tidak bernada tinggi. Jadi maksudnya di sini adalah anak-anak dilatih untuk mengevaluasi diri mereka sendiri, kemudian juga memecahkan atau mencari solusi terhadap apa yang mereka lewati. Karena kita tidak selamanya kan mendidik mereka kan cuma paling 3 tahun. Yang lebih penting adalah ketika mereka terjun ke masyarakat, kemampuan atau bekal-bekal itu tadi, kemampuan dia dalam memecahkan masalah, mandiri, bertanggung jawab, itu yang dia bawa, dia terapkan di hidupnya. Mungkin kalau kayak matematika, aljabar, X, Y itu tidak terpakai dalam hidupnya. Tapi bagaimana kita membekali semangat untuk bekerja keras dalam pelajaran, tidak mudah putus asa dalam mengerjakan tugas, terapkan di kelanjutan hidupnya. Oke, sedikit lagi ya. Di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Jadi anak-anak dikembalikan lagi dengan keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas nanti membentuk keyakinan sekolah pada akhirnya. Kemudian tadi pada praktek menangani siswa, tadi ada 3 hal yang penting ya dalam menangani siswa dalam posisi manajer tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa memulai dari menanya, saya yakin kamu punya alasan untuk melakukan itu. Nah, kita mulai dengan kata-kata yang seperti itu. Misalnya, kamu sudah, misalnya dia berkelahi antara siswa dengan siswa. Jadi dimulai dengan menstabilkan dulu identitasnya. Misalnya kayak gini kata-katanya. Ibu yakin sebagai seseorang pasti tidak ingin disakiti temannya. Nah, jadi kita stabilkan dulu. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Kamu tadi memukul temanmu, ibu dalam posisi seperti itu juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, kita stabilkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kembali lagi, semua perilaku memiliki alasan. Tadi alasan 5 kebutuhan tadi terpulik ulang. Terpulik lagi ke 5 kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Kita tanya baik-baik. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Kembalikan kembali dengan keyakinan kelas. Jadi apa nilai yang kamu langgar hari ini? Kebohongan Bu, saya tidak jujur. Apa yang kamu langgar hari ini? Mencontek saat ulangan. Nah, kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita bikin. Jadi kita punya dasar. Apa yang dilakukan saat menangani siswa sebagai manajer? Ya, pertama kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Misalnya anak tadi berkelahi.
Kemudian terakhir kembalikan ke motivasi internal, keyakinan kelas yang sudah kita bikin bisa kita panggil kembali. Ibaratnya, oh kita kemarin sudah bikin keyakinan ya, saling menghormati. Oh dia berkelahi, berarti kan melanggar kesepakatan bersama yang dia keyakinan kelasnya tadi. Sudah ya, pertama kali hal yang dilakukan adalah buat dulu keyakinan kelas. Makanya biasanya di awal tahun ajaran kah, atau bisa saja di tengah-tengah kita bikin sudah ditandatangani, ditempel, lebih bagusnya ditempel. Jadi kembali lagi ke situ. Kemudian kita menangani siswa, dasarnya itu kembali lagi. Sekolah ini apa? Tindakan selanjutnya misalnya diingatkannya, kalau sudah melanggar dan mengingatkan, kesepakatan kelas, terus tindak lanjutnya apa? Nah bisa kita minta bantuan kolaborasi dengan kepala sekolah, ya dengan pemanggilan gitu kan. Memang setiap anak itu berbeda dan unik, dan penanganannya kadang memang tidak bisa 100% posisi ideal. Makanya kita harus menggali kembali 5 kebutuhan dasar tadi lagi. Kembali lagi ke 5 kebutuhan dasar, kita gali kembali. Hal yang membuat siswa melakukan itu pasti ada alasannya. Jadi tidak mungkin tidak ada alasan. Mungkin dia ingin diperhatikan oleh kita, atau dia merasa senang bila membuat temannya gundah gulana. Misalnya ada siswa yang seperti itu, kayak merasa bahagia dengan temannya marah-marah, dia bahagia. Nah perlu digali, maksudnya perlu digali kembali. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Salah dan hilaf, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih. Itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairani SPD, Kepala Sekolah SMPN 7 Harumai. Setelah dilakukan pengimbasan guru penggerak tadi, jadi didapatkan hasilnya yang bisa diterapkan untuk sekolah kami, yaitu tentang bahwa siswa itu harus dipenuhi kebutuhannya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh siswa itu ya, supaya siswa itu senang, bahagia berada di sekolah. Jadi apabila kebutuhan dasar yang 5 tadi itu tidak terpenuhi, maka siswa akan berkelakuan yang aneh-aneh lah menurut kita ya. Bisa sering terlambat, mungkin itu karena apanya ya. Jadi berdasarkan ilmu yang tadi sudah diimbaskan oleh Ibu Hidayah, jadi untuk guru-guru itu bisa menangani siswa yang bermasalah itu dengan mengkaji apa aja nanti yang kebutuhan dasarnya itu yang tidak terpenuhi, mengkaji sumber masalahnya, sehingga nantinya cara penanganan guru juga akan tepat ya, dengan membuat kesepakatan sebelumnya mungkin ya, kesepakatan yang istilahnya, jadi guru itu tidak main bentak-bentak saja sama murid kenapa dia bermasalah ini itu. Nah kemudian kan ada berbagai cara untuk mengatasinya berdasarkan kesepakatan yang sudah dibuat bersama dengan murid sebelumnya. Nah jadi berdasarkan kesepakatan itu siswa digali lagi untuk menepatinya bagaimana. Nah dengan berbagai macam cara juga guru itu untuk mendekati siswa supaya siswanya itu merasa senang, bahagia di sekolah ini dengan berdasarkan itu. Nah jadi tidak ada istilahnya guru itu lagi main semena-mena dengan siswa. Jadi siswa itu berhak juga mengutarakannya apa yang diinginkannya, apa yang menjadi istilahnya tuh supaya mereka itu bahagia berada di sekolah kita. Menangani siswa itu sebaiknya adalah kita sebagai guru itu berlaku sebagai manajer,
membuat kesepakatan dengan siswa, menanyakan siswa kenapa jadi mereka itu bermasalah tentang itu. Nah, kemudian membuat kesepakatan bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku guru SMP 7 Karwai saat ini mewakili teman-teman semua menanggapi tentang guru penggerak ini. Adapun hal-hal yang terkait dengan 5 tadi, sesuatu yang tepat itu tadi tentang yang kelima ya, tentang itu. Jadi poin yang kelima ini biar baiklah bisa membuka wawasan berpikir kita maupun bisa menambahkan sesuatu hal untuk dapat dikaji ulang melalui hal-hal yang baru supaya lebih menambah lagi hal-hal ini tentang kemampuan menangani siswa yang bermasalah. Ya. Adapun dengan ini pula bisa membuat kita sebagai guru introspeksi. Nah, introspeksi diri dalam hal itu apakah guru yang kurang tepat dalam bertindak atau siswa. Nah, ini mungkin perlu yang diketahui. Nah, melalui kegiatan guru penggerak ini sangat membantu sekali sebagai motivasi untuk kita bisa lebih baik lagi bertindak. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf jika ada sesuatu dan lain hal yang kurang berkenan. Terima kasih.